Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sapa juga yang sedang mengadakan online di rumah. Di kita menyapa selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita mempersatukan hati kita, pikiran kita, supaya kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit dulu semua. Kita akan angkat satu pujian penyembahan yang berkata, ku menyembah dalam kudus hadir Tuhan. Kita mau masuk dalam hadir Tuhan. Tata
Haleluya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12, kita melihat satu firman Allah di sana. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mari, kalau sudah ketemu ayatnya, kalau tidak keberatan, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Bagi bapak saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah online, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Nanti di ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Baik, saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada keselamatan, yang dengan memuliakan kemenangan untuk memikul salib sebagai cita-cita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan tiap orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4 sama-sama kita, 3, 2, ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini saya akan ambil satu judulnya, bertumbuh dalam Tuhan. Lebih cenderung yang menulis ini kalau kita lihat adalah dari kata-katanya sepertinya Paulus. Lalu dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita sedang berlomba. Dalam perlombaan itu ada tantangan. Dalam perlombaan itu ada masalah. Dalam perlombaan itu selalu diperhadapkan kita keadaan-keadaan yang sulit. Dan ayat 1 sampai ayat 4 ini ada 3 hal kita lihat di sana. Rupa-rupanya untuk bertumbuh rohani kita, untuk kita kuat iman kita, maka dikatakan di sana ada 3 hal. Ada 3 hal yang digariskan di sana dari ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu Saudara. Pertama, dikatakan marilah kita menanggalkan beban. Hari-hari ini banyak orang mengalami beban. Baik saya, baik Bapak Ibu Saudara. Beban itu bisa karena diizinkan Tuhan. Beban itu bisa karena dibuat orang dan kita mengalami. Beban itu bisa karena kesalahan kita. 3 jenis beban yang kadang-kadang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Beban yang pertama adalah diizinkan Tuhan. Beban yang kedua adalah bisa kita yang kena imbasnya, maka kita yang mengalami beban itu. Bisa akibat perbuatan orang, maka beban itu kena kita. Beban itu bisa karena memang ada kesalahan kita. Tetapi beban itu dikatakan inilah membuat ketiga ini. Apakah kita mau bertumbuh apa enggak? Apakah kita mau melihat cara Tuhan apa enggak? Setiap umat ciptaan Tuhan pasti semua sejak dia lahir pasti sudah ada beban.
Sejak dia tahu apa yang baik dan benar, itu pasti sudah tahu dan mengalami beban. Beban itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang kadang-kadang menghalangi orang untuk bertumbuh rohaninya, orang untuk dewasa. Ketika beban itu mengganggu, ketika beban itu datang, dan kadang-kala beban itu kita tidak suka. Dan beban itu juga bisa mengganggu kerohanian kita, iman kita. Karena itulah dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, maka untuk kita bisa maju berlomba dalam perlombaan, ada kalanya kita harus tanggalkan beban. Beban dikatakan Bapak Ibu Saudara di sini adalah satu kekhawatiran, satu beban yang itu mengganggu kita adalah kekhawatiran. Coba kita lihat di dalam Lukas. Tolong echonya dikurangi, agak echonya tinggi. Echonya, echo sama itu sama ya. Kita melihat di dalam, ya sudah mulai agak enak. Di dalam Lukas pasal yang ke-8. Di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 kita lihat di sana. Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Lukas pasal 8 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 8 ayat 14. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membacakan Lukas pasal 8 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi ada 3 beban yang kadang dihadapi anak-anak Tuhan. Beban yang diizinkan Tuhan, beban yang dialami oleh karena perbuatan orang lain, beban karena memang dari diri sendiri. Nah, ini dalam Lukas pasal 8 ayat 14, inilah beban yang dialami oleh sendiri karena tidak bertumbuh. Dikatakan sana, yang jatuh benih firman yang didengarnya bertahun-tahun, dan mungkin sampai tua pun dia dengar firman itu dari sekolah minggu, tapi tidak bertumbuh, sehingga kehidupan tidak dewasa, sehingga kehidupan tidak matang. Akhirnya imannya menjadi lain. Nah, Alkitab katakan yang jatuh artinya benih firman yang jatuh di semak duri. Dan itu artinya orang yang mendengar firman tapi tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Kristen, gereja-gereja, tapi tidak bertumbuh. Dan akhirnya dikatakan bertumbuh selanjutnya karena dihimpit. Tahukah saudara semak belukar itu? Semak duri itu kalau di atas di dalam tanah ada semak yang dikatakan sana di sini semak duri. Dia saling mengikat satu dengan lain sehingga tertutup tanah. Itu semak duri. Dia di atas tanah itu semak duri itu rapat antara duri satu, antara semak yang satu, sehingga ketika dijatuhkan benih dari atas maka tidak menyentuh tanah. Benih itu hanya ada di atas semak duri. Maka lama kelamaan benih itu akan layu, benih itu akan rapuh, dan benih artinya mati. Nah, orang seperti ini kata Alkitab adalah orang yang terhimpit oleh kekhawatiran. Itu pertama dulu. Benih yang ada di semak duri adalah dihimpit kekhawatiran. Ini dari kita sendiri. Inilah beban dari kita sendiri. Kita yang memulai dengan kekhawatiran, kita membuat dengan kecemasan. Belum terjadi apa-apa, kita sudah khawatir duluan.
Belum terjadi sesuatu masalah, kita sudah buat masalah. Itulah kekhawatiran. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Burung di udara saja Tuhan pelihara. Jadi udah khawatir. Segala sesuatu kalau terjadi kepada dirinya, khawatir. Salah satu kita lihat perjalanannya Ayub. Setiap hari terlalu khawatir tentang anaknya. Terlalu khawatir. Kalau pulang anaknya tengah malam, karena anaknya 10 suka bertemu kakak beradik. Kalau bertemu lalu pulang malam, sudah khawatir. Sudah khawatir ini, bapak ini. Saking kekhawatirannya, mau masuk rumah pun artinya didoakan dulu. Tuhan, siapa tahu anak saya sepanjang hari ini buat salah di hadapan-Mu. Didoakan. Bayangin begitu repotnya Ayub ini didoakan. Dan akhirnya itulah maka pernah dikatakan, apa yang kukhawatirkan, apa yang kucemaskan itu menimpa aku. Ayub ini cemas khawatir jangan sampai anak-anaknya ini yang manis, yang ganteng, yang cakep, yang dengar-dengaran jangan sampai sakit dan akhirnya mati. Itu kekhawatiran. Dan akhirnya kekhawatiran itu didengar oleh iblis. Dan kekhawatiran itu mulai berargumentasi antara iblis dengan Tuhan. Hei Tuhan, karena Kau berkati Ayub, karena Kau bagari rumah Ayub, karena Kau bagari keluarganya Ayub, ya tidak heran dia tetap memuji-Mu. Tapi coba angkat pagar itu. Jadi cemburu iblis ini kalau umat-umatnya diberkati. Maka terjadilah, saudara pasti tahu cerita. Kekhawatiran ini Bapak Ibu Saudara akan menghimpit pertumbuhan iman kita. Maka di dalam Ibrani katakan tadi, tanggalkan beban. Tanggalkan beban. Beban ini mengganggu pertumbuhan rohani kita. Beban ini mengganggu pertumbuhan iman kita. Sebab Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 18, ketika anak manusia datang, adakah iman ditemukan? Bagaimana kita bertemu dengan Yesus kalau iman kita sudah mulai layu? Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan kalau iman kita sudah turun? Sebab Lukas 18 berkata, Tuhan mencari orang adakah imannya di bumi? Adakah iman umat-umat ciptaannya di bumi? Nah, ini dikatakan terhimpit. Baru berikutnya, pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekayaan. Kaya itu tidak dosa. Kaya itu sangat menjadi satu berkat. Tetapi kaya itu bisa itu menjadi bumerang bagi kita kalau salah. Kita berdoa dan kita tidak punya sampai kita punya, supaya Tuhan berkati. Kita berdoa dan kita kontrak sampai kita punya rumah. Dan Tuhan kabulkan. Tapi setelah kita kaya, setelah kita diberkati, mau kemana kita taruh kekayaan itu? Kita pakaikan memuliakan Tuhan, atau kita pakai untuk melakukan apa maunya kita? Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, semua kekayaan kita miliki itu titipan. Titipan. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja. Salah satu di Alkitab kita tahu banyak yang bagaimana mereka diberkati, tapi akhirnya habis. Nah, ini dibuat beban. Sebenarnya kalau kita diberkati, kalau kita menjadi kaya, itu sebenarnya tidak perlu beban. Kalau kita gunakan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita gunakan hal-hal yang bertentangan dengan firman, akan itu menjadi beban. Beban. Dan itulah bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara diberikan kemurahan. Tapi jangan itu menjadi beban. Nah, itu yang dikatakan berikutnya. Dan terhimpit oleh kenikmatan hidup. Dikatakan di sana 3, nanti baca itu dalam Galatia.
Tiga yang membuat manusia jatuh: perbuatan daging, kenikmatan hidup, dan keangkuhan. Tiga ini. Tiga inilah yang membuat terhimpit pertumbuhan dewasa rohani orang. Sehingga dengan ketiga inilah maka dikatakan tanggalkan beban. Tanggalkan beban. Beban yang kita ciptakan sendiri, beban memang karena dibuat oleh orang lain. Beban karena dibuat orang lain, memang kadang-kadang kita terima risiko. Tapi kita harus siap. Berarti itu salib yang harus kita terima. Beban karena diizinkan Tuhan. Dan itulah maka dikatakan oleh Ibrani ini, untuk kita bertumbuh, untuk kita maju, untuk kita bisa berlomba dengan sungguh-sungguh dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita sedang bertanding, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang dipanggil, cuma sedikit yang terpilih. Banyak dipanggil. Dan kita lihat hari-hari ini orang sedang berlomba-lomba untuk bertumbuh rohani. Yang tinggal akan tinggal, yang maju akan semaju. Yang lebih mendasarkan lagi adalah di wahyu. Yang kudus akan semakin kudus, yang sombong akan semakin sombong, yang angkuh semakin angkuh, yang suci akan semakin suci. Itu dikatakan juga. Karena itulah jangan kita mau terbuai dengan beban ini. Dikatakan sana, kita yang perlombaan, tanggalkan beban itu. Haleluya. Ada yang Bapak Ibu Saudara? Yang paling menyedihkan itu kalau itu beban itu kita alami adalah karena perbuatan orang lain. Mungkin kalau itu perbuatan kita, mungkin bisa sadar kita bertobat. Mungkin kalau diizinkan Tuhan, ya proses ya kita harus jalani. Tapi mampukah kita ketika kita dapat beban, tapi bukan karena perbuatan kita, tapi kita yang terima risiko. Itu sangat menyedihkan. Tetapi kita harus jalan. Makanya dikatakan jadi beban itu banyak. Seperti saya katakan pada minggu yang lalu, beban ibu yang ditinggalkan suaminya adalah hutang. Beban ibu yang berat itu adalah hutang. Itu bukan karena dibuat oleh sengaja suaminya. Itu juga bukan karena dibuat oleh orang lain. Tapi beban diizinkan Tuhan. Melayani sungguh-sungguh, melayani dengan hati yang tulus, melayani dengan betul-betul melayani Tuhan. Tetapi untuk makan saja harus berhutang. Itu beban paling berat. Dan minggu lalu saya sudah katakan akhirnya harus diambil anaknya untuk jadi budak. Tapi apakah beban itu akan terus membawa dia jadi tidak makan, tidak minum? Apakah beban itu membuat dia untuk tidak mengalami bertemu dengan anak-anaknya? Tapi kata Tuhan, ketika beban itu diizinkan Tuhan, pasti ada solusinya. Haleluya. Coba kita melihat dalam Matius pasal 11. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 kita baca bersama-sama. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Kita baca 3, 2, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sampai di sini. Ketika kita terima beban itu, ketika kita alami beban itu, maka Alkitab katakan, marilah kepadaku semua. Bapak Ibu Saudara yang datang di rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada mengikuti ibadah online, mungkin sedang engkau menghadapi beban, mungkin engkau sedang menghadapi tantangan, beban yang berat. Alkitab katakan, marilah datanglah kepada Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat, kita tidak bisa menolong beban kita.
sahabat kita tidak mampu menyelesaikan beban kita. Masing-masing kita ini punya beban. Dengan kata lain, masing-masing kita punya salib. Ada salibnya kecil, ada salibnya sedang, ada salibnya besar. Tergantung Tuhan sejauh mana dia taruh salib itu. Tapi dikatakan sana, marilah kepadaku semua. Saya tidak tahu apakah saudara sudah mulai letih lesu menghadapi keadaan situasi sekarang. Dengan adanya COVID-19 ini, semua bisa berubah. Cara pandang orang, cara pikir orang berubah. Ya, curiga mencurigai. Kan begitu sekarang kalau kita pergi kemana-mana, bertemu dengan orang. Kalau keluar rumah saudaraku, belum tentu orang bisa menyambut saudara ketika saudara bertamu ke rumahnya. Walaupun tujuan saudara baik. Dan tujuan dia juga baik, sama-sama baik tujuannya. Tujuan dia baik, tujuan kita juga baik. Tapi karena pengaruh COVID ini, maka ada di sana akhirnya rasa was-was. Ini beban paling berat saudaraku kita menghadapi COVID-19. Beban. Mau keluar rumah kita pikir panjang. Mau beli sesuatu walaupun itu penting untuk kebutuhan keluarga kita, kebutuhan hidup kita. Ada beban mengganggu kita. Ada rasa was-was ketika kita pergi dan pulang ke rumah. Ada rasa was-was. Kita lakukan semua memang protokol-protokol. Tapi rasa was itu ada. Ini beban Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak tahu sampai kapan beban ini akan berakhir. Tetapi yang saya tahu dalam Alkitab berkata begini. Marilah kepadaku semua kamu yang merasa letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, memberikan ketenangan, memberikan sentosa. Itu dikatakan. Dan karena itulah mari untuk kita mengalami beban apapun itu. Apakah itu seizin Tuhan, apakah karena itu memang karena sesuatu hal yang salah, apakah itu karena diizinkan lewat orang lain kita yang kena imbasnya. Apapun jenisnya beban itu, mari di minggu yang pertama Agustus ini kita meletakkan beban itu di kaki Tuhan. Haleluya. Beban itu tetap berat. Beban karena sakit, beban karena ekonomi, beban karena rasa takut, was-was. Nah itu mengganggu kita semua. Dan banyak orang-orang yang mengalami. Saya tadi malam dikirim teman saya dari Medan. Ada teman saya, satu pemuda remaja, sama-sama satu gereja. Dia adalah perawat. Lalu dia punya dokter. Dokter yang terbaik di rumah sakit Metodis Medan. Rumah sakit terbaik. Dokter yang terbaik. Lalu dikatakan, dia kirim fotonya, videonya. Orang yang terbaik, orang yang baik, orang murah hati, yang terbaik dokter di rumah sakit ini. Akhirnya harus mengembuskan napas terakhir. Sehat, segar, tapi karena pengaruh COVID, dia harus sampai berbaris semua dokter-dokter, perawat, administrasi seluruh rumah sakit Metodis melihat. Lalu berangkat ambulans itu, mereka hormat banyak itu. Siapa bisa duga? Dokter yang terbaik, dokter ahli. Kita tidak tahu. Dan banyak orang di luar sana sedang mengalami beban-beban seperti itu. Tapi bedanya bagi saya dan saudara yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau saja dokter yang ahli, kalau saja dokter yang begitu baik, yang begitu orang spesialis, yang masih muda, sedih memberangkatkan, tidak bisa ditemani sampai ke pemakaman, hanya ambulans dengan protokol yang berangkat. Sangat menyedihkan.
Dan saya bisa bayangkan betapa hati istri dan anak-anaknya tersayat-sayat mengabdi sebaik-baiknya di rumah sakit, mengabdi sebaik-baiknya untuk menolong pasien-pasien. Tetapi dianya sendiri terkena. Tapi saya mau berkata, kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bukan kuat gagahmu, bukan hebatnya saya dan saudara, bukan pintarnya saya dan saudara merawat tubuh, tetapi karena kemurahan Tuhan masih menyertai kita. Haleluya. Apa kurangnya dokter itu? Semua dari kepala sampai ke kaki tertutup, semua pakai obat semua. Dan kita tidak bisa. Segala sesuatu, sekalipun kita tetap lakukan apa peraturan-peraturan, tetapi jangan lupa bahwa kita terus membawa hidup kita, membawa keluarga kita. Marilah kepadaku kamu sekalian yang berbeban berat. Haleluya. Beban berat ini. Mari, itu yang pertama kita lihat. 3, supaya bertumbuh rohani kita. Kita tidak hanya menangkis terus, kita hanya tidak menghindar terus, tapi kita harus maju dalam perlombaan. Harus maju. Karena kita hanya sementara di bumi ini. Dan tujuan kita di bumi ditolong Tuhan, dan kelak kita masuk tujuan surgawi. Haleluya. Nah, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ini, Ibrani pasal 12 ini dikatakan, marilah kita menanggalkan dosa. Dosa. Kalau tadi beban bisa dibuat orang, bisa diizinkan Tuhan, bisa karena perbuatan. Tapi kalau dosa itu perbuatan sendiri. Tidak ada di situ campur tangan Tuhan. Tidak ada di situ atas izin Tuhan. Tidak ada di situ juga atas izin orang lain. Tapi itu adalah perbuatan sendiri. Dosa dalam bahasa Yunani berkata harmartia, yang artinya kesalahan. Ada 3 pengertian dosa. Pertama, harmatia, kesalahan. Alikia, yaitu kejahatan atau pelanggaran. Lalu yang ketiga, awon, tidak setia pada janji Allah. Ini dosa. Kita merasa kalau dosa itu merampok, membunuh, berzina, itu kita katakan dosa. Itu udah jelas. Tapi dalam awon, tidak setia pada janji Allah, itu akan membuatkan dosa. Bahkan yang paling serunya lagi saya melihat di dalam Alkitab, ketika ditolong Tuhan, ketika disembuhkan Tuhan, ketika diangkat Tuhan hidupnya, dan tidak tahu berterima kasih, maka itu dosa. Contoh saudaraku adalah Hizkia. Mari kita lihat dulu Hizkia pas 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 32. Perhatikan, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarik pasal 32. Apa dikatakan di sana? 2 Tawarik pasal 32. Ayat 27. 2 Tawarik pasal 32. Ayat 27, 24 mulai. Ya, 24. Sampai 27. Dengarkan firman Allah. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya satu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh atau sombong. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar, yang membuat perbendaharaan untuk dikatakan untuk emas, perak, batu permata yang mahal rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Saudara lihat di sini, sepertinya tidak dosa,
Ketika Tuhan datang kepada Yesaya, Yesaya beritahu kepada Hizkia, hari ini, detik ini, jam ini, dia akan mati dengan penyakitnya itu. Beritahu. Yang memberitahu ini Tuhan kepada Yesaya. Bukan Yesaya punya ide. Tapi Tuhan yang datang kepada Yesaya. Yesaya, kamu pergi ke istana. Hari ini Hizkia akan mati. Lalu pergilah Yesaya ke istana. Dia katakan, Tuhan, Hizkia, Raja Yehuda, Yerusalem. Hari ini kata Tuhan, bukan kata saya. Hari ini kata Tuhan, engkau akan mati. Saudara, dari 13 raja sebelum Hizkia, jadi raja mulai dari Salomo terus ke anaknya terus sampai ke 13 tidak pernah melakukan Paskah. Nanti Hizkia baru melakukan Paskah. Dan dulu orang suka buat penyembah berhala. Hizkia yang merobohkan tempat-tempat berhala. Artinya Hizkia ini sebenarnya orang yang membuat orang bisa beribadah di rumah Tuhan. Pada masa sebelum dia, rumah Tuhan ditutup, tidak boleh orang beribadah. Tapi zaman Hizkia dibuka, kembali orang Yehuda Yerusalem beribadah, dan mereka mengadakan Paskah zaman Hizkia. Pada awalnya Hizkia ini orangnya benar. Pada awalnya Hizkia ini orangnya saleh. Pada Hizkia ini orangnya baik. Tetapi perjalanannya tiba-tiba dia harus mati. Saudara tahu, dia menghadap tembok, dia berdoa, Tuhan, masa Tuhan tidak ingat saya? Saya ini setia melayani, saya ini membuka rumah-rumah Tuhan, saya ini mengadakan Paskah, dan seluruh umat Yehuda Yerusalem saya suruh beribadah. Masa tega banget Tuhan membunuh saya sampai mati hari ini? Dia menangis. Saudara, lihat baik-baik. Dari setiap perbuatan kita, baik atau jahat, itu akan dinilai Tuhan. Tuhan timbang perbuatannya baik daripada Hizkia dan benar. Lalu Tuhan katakan kepada Yesaya, Yesaya kembali ke istana. Beritahu kepada Hizkia, aku dengar doamu. Aku dengar doamu. Aku dengar doamu. Dan aku menerima doamu. Dan air matamu kutampung di kirbatku. Maka hari ini engkau sembuh. Tahu sudah, muncullah 2 tawar ini. Setelah sembuh, setelah Tuhan angkat maut itu dari tubuhnya Hizkia, Hizkia tidak tahu berterima kasih. Sepertinya tidak dosa ya. Sepertinya tidak dosa. Setelah sembuh, setelah Tuhan tolong, dan setelah Tuhan angkat maut itu dari tubuhnya Hizkia, sepertinya tidak dosa. Cuman satu kata, tidak tahu berterima kasih. Cuman itu. Saudara tahu ada 10 orang yang kusta? 10, 9 itu adalah orang Yahudi. 1 itu orang Samaria. 9 itu tidak tahu berterima kasih. Tapi orang Samaria yang tidak pernah masuk pintu gereja, yang tidak pernah datang beribadah di rumah Tuhan, ketika dia sembuh, dia datang berterima kasih. Hizkia dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 24, pada hari-hari Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan dia. Itu bahasanya. Dan ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan, malah dia jadi angkuh. Rupa-rupanya kalau orang tidak tahu berterima kasih itu akhirnya jadi sombong, saudara. Dan Tuhan biarin kesombongan itu menumpuk dari 1 tahap ke tahap 2, tahap 3, sampai akhirnya ke pendengarannya Tuhan. Dan Alkitab katakan Hizkia akhirnya menjadi angkuh.
Keangkuhannya Hizkia bukan hanya dia dan keluarganya menerima risiko. Keangkuhannya Hizkia karena dia pemimpin, maka seluruh bawahannya kena, rakyatnya kena, karena keangkuhan. Jadi kita kepala-kepala rumah tangga, mari kita tetap rendah hati supaya keluarga kita tetap ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, bapak-bapak. Kita kepala rumah tangga. Ternyata kalau kita sampai salah, ini kan disebutkan kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin juga dalam kerajaan. Jadi dua. Dia pemimpin dalam kerajaan, dia juga pemimpin dalam rumah tangga. Tapi karena keangkuhannya, karena tidak tahu berterima kasih, akhirnya semua Yehuda, Yerusalem dapat murka. Saudara, ketika perbuatan kita, itulah orang lain akan terima risiko. Istri yang tidak tahu apa-apa, anak-anak yang tidak tahu apa-apa harus menerima. Karena itulah dikatakan sini Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat di sana, tetapi ia sadar, haleluya. Semua manusia bisa pernah salah, semua manusia bisa pernah hilang, semua manusia bisa menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan sangat menginginkan supaya kita semua sadar. Haleluya. Insaf. Roh Kudus, kata Alkitab dalam Yohanes pasal 14, dikirim oleh Tuhan ke bumi, dikirim oleh Yesus ke manusia, supaya manusia itu insaf dari segala dosa. Saudara baca itu di Yohanes pasal 14. Nah, kalau sampai hari ini kita jalani, apalagi sebentar saudara terima tubuh dan darah Tuhan, dan kita tidak sadar segala kesalahan kita, kita tidak sadar apa yang kita perbuat, kita jalani dengan enjoy, kita jalani dengan sukacita dari diri kita sendiri, tapi bukan sukacita dari Tuhan. Kita jalani ada hal yang salah, ada hal yang bertentangan, dan kita tidak sadar. Tinggal tunggu bom waktu. Alkitab katakan, Hizkia ini memang salah. Hizkia ini memang menyakitkan hati Tuhan karena tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi dikatakan, ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri. Haleluya. Sebentar nanti kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada hal-hal yang kita berbuat sepanjang bulan yang Juli, kita sudah masuk di awal Agustus. Untuk kita bisa jalani Agustus ini, untuk kita bisa lewati Agustus ini, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, sadarlah kita semua. Haleluya. Sadar. Ini adalah dosa yang tidak kelihatan. Orang yang tidak berterima kasih dan orang yang angkuh itu adalah satu keadaan seseorang yang tidak kelihatan. Kalau kita bertemu dengan orang, menyapa muka ke muka ketemu, dan saling menyapa, hampir tidak kelihatan orang itu sombong apa enggak. Ini wajah bisa dipoles, tutur kata bisa dipoles, kelembutan bisa diatur, wajah bisa diatur, tapi hati siapa yang tahu? Hati siapa yang tahu? Tapi Alkitab berkata, inilah yang disebut dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak bisa dilihat selain hanya Tuhan. Dan simpel saja Bapak Ibu Saudara, sepertinya tidak melakukan satu kejahatan yang besar Hizkia. Sepertinya Hizkia tidak melakukan satu yang merugikan orang lain. Sepertinya Hizkia tidak melakukan yang berhala-berhala, yang menista Tuhan, yang membelakangi Tuhan. Tidak. Hanya simpel saja tidak tahu berterima kasih. Rupa-rupanya setiap manusia yang tidak tahu berterima kasih, ujungnya nanti dia akan sombong, ujungnya akan angkuh. Itu manusia. Tetapi puji Tuhan, Hizkia sadar, itu yang terpenting. Haleluya. Semua kita bisa salah, saya pun bisa salah.
Bapak Ibu Saudara pun bisa salah. Tetapi sadarkah kita atau tidak? Alkitab katakan di sini, tetapi ia sadar. Dan saudara lihat, ketika kita sadar, ketika kita bertobat, ketika kita minta ampun, dari ketidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, dari ketidak tahu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa hidup kita. Orang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, sudah sembuh, sudah ditolong, enggak bersyukur. Saudara, saya selalu berulang-ulang katakan, kematian banyak orang Israel di padang gurun, tidak ada satu yang mati karena penyakit. Tidak ada satu pun yang mati karena keletihan. Tidak ada yang mati yang karena sepatunya sudah rusak sehingga terpijak oleh duri. Dan tidak ada satu pun mati karena hidup saleh lalu dipagut ular. Tidak ada. Tapi banyak, ada satu hari 147.000 satu hari mati dipagut ular karena mengeluh, karena bersemut-semut, karena melawan Musa dan mati di padang gurun. Tapi semua tidak ada mereka mati karena kelaparan. Saya percaya sesulit apapun dunia ini, kalau saya dan saudara hidup terus dalam firman Allah, sesulit apapun pasti kita tidak akan kelaparan. Haleluya. Amin. Sekalipun banyak menutup pintu berkat saudara, menutup. Tapi Alkitab katakan, orang benar dari dulu aku muda, sekarang aku tua. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Haleluya. Jadilah saudara benar. Jadi saudara, supaya usahamu, pekerjaanmu, daganganmu, perusahaan di mana engkau bekerja selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang kita raih bagi Tuhan gampang untuk mengangkat, gampang juga untuk menghancurkan. Karena itulah kita lihat di sini, Hizkia boleh salah, kita boleh salah, tapi Alkitab katakan dia sadar dari keangkuhannya dan merendahkan diri. Semoga kita di awal Agustus ini, selama kita ikut Tuhan, selama kita datang di hadapan Tuhan, perbanyaklah saudara dan saya suka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saat dia Hizkia merendahkan hati, apa di Tuhan katakan? Tuhan berkati berlimpah-limpah. Lihat saudaraku, Hizkia mendapat kekayaan. Itu pertama. Hizkia mendapat kemuliaan. Kekayaan diberi Tuhan, sekalipun pernah di belakang dia salah, sekalipun pernah dia membuat satu kesalahan yang sepertinya tidak fatal. Wong cuma tidak berterima kasih kok, parah banget ya. Cuma karena tidak terima kasih. Rupanya orang yang tidak tahu berterima kasih ini di hadapan Tuhan sangat berat. Karena pertamanya memang fase pertama itu tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Dan orang seperti ini fase kedua akan menjadi angkuh, akan menjadi sombong. Dan fase ketiga dan tidak akan mau dia merendahkan hati. Lu siapa, gua siapa? Itu yang tidak bisa. Nah, Hizkia ini merasa begitu. Saya raja di dalam kekuasaan Yehuda dan Yerusalem. Lalu Tuhan izinkan murka turun. Langsung cium itu Hizkia, langsung gemetar kedudukan rajanya. Dan dia sadar. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, firman ini mengingatkan, sehebat apapun Tuhan berikan kita, mari kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Dunia ini sangat mudah dibalikkan Tuhan. Dunia ini sangat mudah. Dan kita belajar dari Hizkia ini, kalau saya baca ayat demi ayat, dia tidak melakukan satu yang fatal, saya ulang lagi. Tetapi saat dia sadar, apa dikatakan? Hizkia mendapat kekayaan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dia sudah kaya, Tuhan lipatkan kembali kekayaan 2 kali lipat dari yang semula. Ketika dia sadar, banyak orang tidak sadar gengsi, banyak orang tidak sadar harga diri.
Tapi Hizkia saya lihat di sini, sekalipun dia raja, sekalipun dia memimpin Yehuda Yerusalem, tapi dia tidak gengsi. Dia terus bertekuk lutut di kaki Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya telah salah. Saya telah salah. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan kekayaan. Saudara boleh lihat ayat 27. Tuhan berikan dia kemuliaan, bukan sekedar yang sangat besar. Ayat 27 bagian A, sangat besar. Dan sangat besarnya itu, lihat baik-baik, perisai-perisai dia berikan. Dan sampai diberikan di sana segala macam barang yang indah-indah, juga tempat perbekalan. Tempat berbekalan artinya di rumahnya, di gudangnya sudah penuh. Dia buat lagi gudang-gudang yang baru. Di sana disimpan gandum, di sana disimpan anggur. Dan bukan sampai di situ, saudaraku, sampai dikatakan di sana sampai permata-permata yang mahal pun. Ayat 27, permata-permata mahal pun dia masukkan di gudang. Dia katakan di sana emas, perak, batu permata mahal-mahal, dan rempah-rempah perisai, segala barang indah-indah. Dan ayat 28 sampai kepada gandum, anggur, minyak, dan semua kambing domba. Maka mulai dari zamannya Daud, Salomo udah kaya lebih kaya lagi Hizkia. Kekayaan Hizkia itu kekal, kekayaan Salomo itu luntur karena dipengaruhi banyaknya istri. Tapi Hizkia, ketika Hizkia sadar, ketika Hizkia datang berlutut di kaki Tuhan, segala kekurangan dia. Saya dan saudara mungkin bisa banyak kekurangan kita, tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita sadar, maka Tuhan kembali memberkati kita. Haleluya. Tuhan mengembalikan apa yang hilang, apa yang kita rindukan. Dan bukan ini sekedar sampai dikatakan pembendaharaan untuk emas. Bayangin emas saja, saudara lihat di TV, saya lihat di TV. Kalau diukur emasnya Hizkia zaman sekarang 1 gram 1 juta. Ini Hizkia bukan lagi hanya di toples atau di satu tempat, tapi punya gudang emas. Gudang itu, saudaraku, bukan gudang ukuran kecil. Gudang dia punya untuk tempat emas, gudang dia punya untuk perak, gudang dia punya untuk permata yang mahal-mahal. Jadi Tuhan itu sangat menunggu saya dan saudara. Ketika kita punya hilaf, ketika kita salah, ketika kita tidak berkenan, sadar sesadar-sadarnya kembali kepada firman. Haleluya. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Kembali. Mungkin saudara anggap ini biasa, tapi akan lihat nanti dampak ke depan. Mungkin anggap biasa ini satu sejarah. Mungkin saudara anggap ini adalah kisah lama, tapi ini firman, saudara. Ini firman. Ini bukan cerita. Ini bukan dongeng. Kalau ini bisa terjadi kepada Hizkia, tidak tertutup bisa terjadi kepada saudara dan saya. Tapi yang kita sama-sama garis bawahi, sadar kita merendahkan hati supaya Tuhan angkat kita dan angkat pertolongan Tuhan turun atas kita. Haleluya. Saya sudah pernah lihat satu pengusaha yang kaya. Baru hitung jari orang di Jakarta ini punya BMW. Tapi dia sudah punya. Dia punya BMW. Pada masa itu, saking kayanya, luar biasa, usahanya maju. Tapi dengan kemajuan itu anak Tuhan, akhirnya angkuh dan akhirnya susah. Sangat kasihan sampai akhirnya masa tua mengalami kesusahan. Rumah ke istana akhirnya harus terjual. Pada masa itu, hari ini dia Sabtu ada di Singapura, minggu depan dia ada di Australia, minggu berikutnya dia ada di Amerika. Itulah kerjanya pada waktu itu. Saking kayanya, luar biasa. Tapi lupa akan kebaikan Tuhan.
Gampang, tinggal balik, habis. Pabrik itu tutup, perusahaan-perusahaannya tutup, dan tidak bisa ada orang bisa menduga perusahaan besar gitu bisa tutup, habis, dan akhirnya menderita. Cuman soal angkuh. Di Alkitab juga ada satu Saul, karena keangkuhan Saul. Keangkuhan Saul. Tuhan pecat, bukan disingkirkan, Tuhan pecat. Nah karena itulah Bapak Ibu Saudara, tapi artinya ada orang sadar. Puji Tuhan istri ini sadar. Saul tidak sadar. Dan ada banyak orang di luar sana tidak sadar. Ketika Tuhan angkat memberkati tidak sadar. Tapi Hizkia ini sadar, tidak Tuhan ambil kekayaannya. Tuhan tidak copot kekayaannya. Bahkan Tuhan tidak copot jabatannya. Tetap dia raja, semakin kaya, dan semakin banyak perbendaharaannya. Haleluya. Artinya manusia itu ternyata bisa dia sombong, bisa tinggi hati, dan bisa dia sadar. Dan yang Tuhan tanya dan Tuhan cari adalah kesadaran. Dan dua penting ini, sadar dan bertobat. Dan kita lihat apa yang diberikan oleh firman Allah tentang kita yang sadar dan bertobat. Mari kita baca bersama-sama dalam Roma, sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, poin terakhir. Roma pasal 4. Roma pasal 4 kita baca ayat 6. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mari. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. 3, 2, ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah yang dialami Hizkia. Hizkia itu di bagi Tuhan sangat besar dosanya. Tetapi apa dikatakan oleh firman Allah? Allah membenarkan manusia itu bukan karena perbuatannya. Allah membenarkan manusia itu dan berbahagia diberikan pelanggarannya dan dosanya ditutup. Alkitab katakan begini, kasih yang sempurna adalah kasih yang bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan. Kalau kesalahan saya, kekurangan saya dan Bapak Ibu Saudara ditutup Tuhan, maka kita pun kesalahan-kesalahan orang lain pun kita bisa menutup. Haleluya. Dan dikatakan di sini, berbahagialah manusia kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kalau andai kata ini berlaku ayat 8 ini sama kita, diperhitungkan kesalahan kita, maka kita ini semua mendapat kutuk, saudara. Kutuk itu sudah digariskan dari Ulangan. Bapak-bapak melakukan kesalahan, maka anaknya sampai garis keturunan keempat akan mendapat kutuk. Baca di Ulangan. Makanya kita bersyukur oleh darah Yesuslah membuat saya dan saudara kesalahanmu itu tidak diperhitungkan. Haleluya. Andai kata Tuhan perhitungkan kesalahan kita, setiap hari saudara pasti buat salah. Setiap hari. Apakah itu perkataan, pikiran, tingkah laku, sifat. Alkitab katakan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia semua orang berdosa. Manusia semua ada di landa dosa. Tapi oleh kasih karunia, oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus, kesalahan-kesalahan kita ditutupi Tuhan. Ada amin, saudara? Ada haleluya? Karena itu bersyukur kita pada saat siang ini. Bersyukur. Coba hitung 1 bulan Juli. Adakah di antara saudara yang tidak pernah buat salah? Adakah di antara saudara yang tidak pernah melakukan kesalahan? Baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama. Pasti. Saya pun akui, pasti ada punya salah. Tapi kita bersyukur Allah tutup segala kesalahan kita.
tidak perhitungkan kesalahan itu. Kalau kita hidup di hukum Taurat, tanganmu salah, maka tanganmu akan dipotong. Kakimu salah, kakimu akan dipotong. Matamu salah, maka matamu akan dicongkel. Itu hukum Taurat. Tapi puji Tuhan, kita tidak hidup di hukum Taurat. Haleluya. Kita hidup dikasih karunia Allah. Karena itulah maka kita bersyukur. Poin kedua ini, dosa-dosa kita ditanggalkan. Karena itulah mari tanggalkan dosa-dosa itu. Itu yang kedua, tanggalkan dosa itu. Dosa yang tidak tahu bersyukur, dosa yang tidak tahu berterima kasih. Jadi kalau saudara tidak tahu bersyukur akan hidupmu, masalah yang kita hadapi, mungkin masalah itu berat, tapi kita tidak bersyukur, ngomel terus, marah terus, ngoceh terus, nyalain terus, itu jadi dosa, Bapak Ibu Saudara. Itu jadi dosa. Ternyata orang-orang yang tidak tahu bersyukur, ternyata orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, walaupun sulit, walaupun berat bebannya, walaupun dalam pergumulan, orang-orang seperti ini akan menjadi dosa. Dan Roma katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa maut. Nah itulah maka dikatakan Ibrani pasal 12, tanggalkan beban dan dosa. Dosa yang sepertinya tidak kelihatan karena tidak berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Dan itu akan bisa jadi dosa. Mulailah pada saat ini, apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara, mari belajar kita mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur. Walaupun itu memang harus kita telan, satu telan mungkin air lidah yang pahit. Pil yang pahit mungkin, istilah pepatah bahasa Indonesia kita harus telan. Tapi di balik itu kita bersyukur, maka kita percaya Tuhan akan membela. Tuhan akan menolong seperti Allah menolong Hizkia. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan sana, mari saya lihat dalam Ibrani pasal 12, mari kita lihat sana. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju. Ketika kita tanggalkan beban, ketika kita tanggalkan dosa, arahkan pandangan rohani saudara kepada Yesus. Saudara datang beribadah karena Yesus. Saudara datang memuji Tuhan karena Yesus. Saudara mau berkorban juga karena Yesus. Saudara melakukan firman karena Yesus. Haleluya. Kalau saudara melakukan sesuatu kepada Tuhan karena orang lain, satu kali nanti saudara akan kecewa. Satu kali nanti saudara akan merasa satu keadaan yang sulit. Tapi kalau segala sesuatu kita arahkan, di dalam dunia ini memang banyak hal-hal yang tidak seirama dengan pikiran kita. Di dalam kita mengiring Tuhan pun banyak hal memang kerikil-kerikil yang menghalangi kita untuk maju, yang membuat kita untuk tidak bertumbuh. Dan salah satu adalah ini, ketika kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Tapi kalau saya dan saudara arahkan pandanganmu kepada Yesus, masalah apapun, persoalan apapun, himpitan apapun, kita tetap maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Dan dikatakan arahkanlah pandanganmu kepada Yesus dan memimpin kamu kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan dikatakan arahkan pandangan. Sehingga pun ketiga, arahkanlah mata rohani kita dan ingatlah Yesus. Jadi nggak usah ingat saudaraku, aduh satu dan lain penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang kalau kita ingat kekurangan si A, si B, si C, saudara akan lemah dengan iman. Saudara jadi malas datang ke Tuhan karena ingat A, B, C, D. Tapi ketika saudara datang ke Tuhan, ketika saudara datang beribadah, maka saudara ingat Tuhan. Ingat Yesus ayat 3. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kadang-kadang kita dengan masalah yang kita hadapi, kita bisa lemah. Jangankan saudara, siapapun dia, mau dia hamba Tuhan, mau dia pelayan, mau itu jemaat, siapapun dia bisa satu kali lemah, bisa satu kali putus asa dengan himpitan-himpitan, dengan gencetan-gencetan, dengan masalah yang bertubi-tubi. Tetapi kalau kita ingat Yesus yang pernah dia diperhadapkan dengan menerima bantahan, kita lihat Yesus itu luar biasa dengan menanggung bantahan. Menanggung bantahan itu dalam bahasa Yunani
Menanggung bantahan dalam bahasa Yunani disebut hipomone. Yesus itu menjadi hipomone. Apa itu hipomone? Pertama, tabah. Apa itu hipomone? Tidak patah semangat. Apa itu hipomone? Ketika dicaci maki, tidak balas dengan caci maki. Ketika menderita, tidak mengancam. Kadang-kadang gitu ya. Kayak kita masalah apa? Masalah bertubi-tubi. Udahlah Tuhan, saya gak usah berdoa lah. Berdoa pun ya tetap ada masalah. Ya udah deh, gak usah saya berdoa lah. Kita suka ancam Tuhan. Sadar atau tidak sadar kita suka ancam Tuhan. Tapi Yesus ketika dia menghadapi kayu salib, menghadapi Taman Getsemani, di dalam Alkitab katakan sudah 3 kali berdoa Yesus. Bayangin, Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali berdoa Yesus supaya cawan itu dilalukan, supaya penderitaan itu dilalukan. 3 kali doanya tidak dijawab oleh Bapa. 3 kali dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini, kalau boleh lalukanlah cawan ini, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Akhirnya ketiga kali dia berkata, udah, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Berat saudaraku kalau kita menghadapi cawan. Berat, cawan itu penderitaan. Tapi jadikah, bolehkah kita menjadi hipomone? Bisakah kita menjadi hipomone? Orang yang tabah, orang yang tidak patah semangat. Ketika kita dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Ketika kita menderita, tidak mengancam. Banyak kali kita mengancam. Kali ini Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, kalau kali ini Tuhan tidak sembuhkan, kalau kali ini Tuhan tidak bela, ya sudah, saya angkat tangan. Saya angkat tangan tidak menyerah, tapi dia angkat tangan tidak mau lagi. Tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi berdoa. Nah ini Yesus dikatakan, dan malah Yesus memikul dosa kita. Dan Alkitab katakan, coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 2. Mari kita baca bersama-sama. Sebelum poin yang ketiga ini saya tutup. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus pasal 2. Ya, kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mulai. 3, 2, ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Itulah Yesus. Dan dikatakan di sana, Dia tekun menanggung bantahan. Adakah kita masih tabah? Adakah kita masih sabar? Sekalipun mungkin saudara, saya tidak tahu berapa kali saudara berdoa, tapi Yesus pernah berdoa 3 kali. Doa khusus, bukan doa syafaat, tapi doa khusus di tengah malam. Doa khusus di Taman Getsemani yang tidak ada mengganggu. Dia langsung bersekutu dengan Bapa. Dia berdoa karena dia tahu besok dia akan hadapi sidang. Sidang itu bukan main-main. Sidang yang dia akan dapat hukuman mati, yaitu disalibkan. Bagi orang Yahudi, hukuman mati itu bukan hukuman mati ditembak. Hukuman mati itu bukan hukuman mati di penjara seumur hidup. Tapi penjara yang mematikan bagi orang Yahudi adalah disalibkan. Itu hukuman yang paling berat bagi orang Yahudi. Dan besok dia harus hadapi. Dan yang paling menyakitkan hatinya oleh penderitaan itu, temannya yang sama-sama minum tubuh, minum anggur dan makan roti, sama-sama menerima perjamuan yang kudus, sama-sama makan. Ternyata
Paling sedih saudaraku adalah kalau teman akrab kita, teman sepermainan kita, teman seperjalanan kita, teman baik kita, yang bahasa Solo katakan hopengnya kita, akhirnya orang itu mengkhianat. Itu membuat beban Yesus. Bayangin kalau teman saudara, teman akrab, tiba-tiba satu kali saudara dikhianati. Betapa tersayat-sayat hati saudara. Yesus alami itu. Yesus lihat ketika dalam perjamuan makan, dikatakan di tengah-tengah muridnya 12, hari ini saya sampaikan kepada murid-muridku bahwa di antara saudara akan ada nanti yang mengkhianati aku. Petrus berkata, bukan saya kan Tuhan. Yakobus berkata, bukan saya. Tapi Yunus berkata, Iskariot berkata, bukan saya kan Tuhan, engkau yang mengatakan. 3 kali dia berdoa. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudara berdoa untuk penderitaan, untuk beban. Tapi Yesus berdoa dan doanya tidak dijawab. Doanya tidak dijawab, tapi dia katakan, beri aku kekuatan, bukanlah kehendakku dan kehendak. Rupanya hal yang sama pun dilakukan, dialami oleh Paulus. Saudara baca nanti di rumah. Di dalam 2 Korintus dikatakan pasal 11 ayat 7 sampai 10. Paulus pun ketika salah satu matanya sudah tidak bisa melihat normal. Bayangin sapu tangan saja ditaruh di orang sakit. Sakit apapun itu, sapu tangan Paulus ditaruh di tempat orang sakit. Mau sakit apa saja, maka yang sakit itu pasti sembuh. Itu sapu tangan. Ketika ada orang sakit, di Listra itu banyak orang sakit. Paulus datang ke sana, berdoa sembuh. Dan banyak orang-orang sakit diletakkan. Dia pintar, mari Pak Paulus minta dulu sapu tanganmu. Tahu sapu tangan Paulus itu lap keringat. Dan mungkin kalau dia berdoa, kalau ada ingus mungkin ada di situ. Tapi dia taruh itu sapu tangan di atas. Sakit apapun sembuh. Tapi ketika dalam 2 Korintus pasal 11, dia terganggu matanya. Dia berdoa seperti Yesus. 3 kali dia berdoa, Tuhan tolong saya. Angkat ini iblis yang mengganggu saya. Itu penyakit. Iblis itu yang mengganggu kalau kita diganggu sakit penyakit, saudara. Iblis itu. Iblis tidak senang kalau saya dan saudara melayani. Iblis tidak senang kalau saya saudara beribadah. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Tapi iblis tidak suka kalau saudara maju. Kadang-kadang diizinkan Tuhan. Paulus adalah rasul yang besar. Paulus yang dengan sapu tangannya orang sakit apapun sembuh. Tapi 2 Korintus 3 kali dia berdoa, tidak sembuh. Tidak sembuh. Dan sama sekali doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah Paulus kecewa? Apakah Paulus putus asa? Apakah Paulus tinggalkan pelayanan? Apakah Paulus tinggalkan Tuhan? Tidak. Justru Paulus berkata, dalam kelemahanku lah aku kuat. Haleluya. Amin. Amin. Dalam kelemahanku lah aku kuat. Ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Ternyata ada kalanya diizinkan Tuhan kita mengalami sakit. Tapi disitulah kita mendapat kekuatan. Asal saudara jangan putus asa. Asal saudara jangan kecewa. Segala sesuatu indah pada waktu. Karena itulah maka kita lihat Yesus alami. Sampai dikatakan saudara dalam pergumulanmu belum sampai. Adakah di antara saudara dalam pergumulan berat sampai pecah pembuluh darahmu? Sampai engkau mencucurkan darah? Belum kan? Tapi Yesus karena beban berat itu dalam Lukas katakan pasal 22. Sampai keluar bukan lagi keringat. Bukan lagi keluar keringat dari sini. Tapi darah keluar. Saking beratnya beban pikiran. Rupanya orang kalau berat beban pikiran di kepala ini bisa pecah pembuluh darah. Tapi saya percaya saudara tidak alami seperti itu. Haleluya. Amin. Serahkan ke Tuhan. Jangan karena beban akhirnya pecah. Tapi Yesus alami itu keringatnya. Dia ketika dilap seperti ini, ketika dia lap gini darah.
Maka dikatakan oleh Ibrani, kamu bergumul belum seperti Yesus sampai mencucurkan darah. Berarti beban kita sekalipun diizinkan Tuhan belum seberat yang dialami Yesus. Haleluya. Karena itu mari kita tetap maju. Sebagai dalam ayat yang terakhir, mari supaya kita menanggalkan beban, menanggalkan dosa, dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, dan kita akan melihat di sana untuk Tuhan membuat kita untuk berkemenangan. Kita baca di dalam dua ayat terakhir dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, dua ayat terakhir. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Mari saya menunggu sampai Bapak Ibu sudah temukan. Kolose pasal 1 ayat 23. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Sebab itu kami harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Artinya jangan sampai kamu bergoncang imannya. Allah membuat kita supaya tetap kuat iman dalam menghadapi hidup. Dan ditutup dengan Mazmur 20. Allah ingin kita menghadapi setiap persoalan apapun. Tuhan sebenarnya memberikan kita kemenangan. Yesus sudah lakukan kemenangan di kayu salib, dan dia sudah menang mengalahkan maut. Itulah sebabnya kita boleh berpesta bersyukur lewat tubuh dan darah Yesus karena kemenangan itu. Dan dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7, kita baca bersama-sama. Mazmur 20 ayat 7 kita baca. Saya menunggu sampai Bapak Ibu sudah temukan. Kalau sudah dapat katakan amin. Mazmur 20 ayat 7, 3, 2, ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Inilah rencana Tuhan bagi saya, saudara. Dia mau berikan kita kemenangan. Dia mau memberikan kita kekuatan. Asal saudara tanggalkan beban, tanggalkan dosa, arahkan mata rohani kita kepada Yesus. Ingat Yesus. Ada masalah, ingat Yesus. Ada persoalan, ingat Yesus. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, ingat Yesus. Maka saya percaya Yesus akan memberikan kita kemenangan. Kalau Hizkia pernah salah, dia sadar Tuhan tidak lihat kesalahan yang lalu. Sebab Allah katakan dalam Roma tadi, Allah tidak perhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan baik, karena itulah siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah. Karena dengan tubuh dan darah inilah kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Yesus. Kita mengingat bahwa kesalahan-kesalahan kita, kalau kesalahan kita diampuni Tuhan, maka kita sama sesama pun kita saling mengampuni. Haleluya. Supaya kita layak menerima tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Mari pelayan-pelayan maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Menerima akan perjamuan, dan itulah sebabnya kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Yesus. Kita mengagungkan Dia di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, baik saudara yang ada di rumah Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Allah. Kita akan menyembah Dia. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu yang tidak dapat diukur dengan apapun di dunia ini. Itulah yang menolong saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih.